Shalom dan selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah online sekolah minggu. Baiklah, kita akan mulakan ibadah kita pada pagi ini dengan doa. Mari kita kunci tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebabnya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk
Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan tentang cerita Alkitab. Mari duduk dengan tenang, cari tempat duduk yang selesa, siapkan buku dan juga pensel untuk mencatat pelajaran daripada cerita Alkitab ini. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, Apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.
Salam anak-anak, apa kabar semua hari ini? Saya Cikgu Esther akan berkongsi kepada kita semua berkaitan dengan bahaya di dalam rumah. Seperti mana yang kita tahu, pada masa sekarang ini kita banyak menghabiskan masa di dalam rumah karena penularan pandemik COVID-19. Walau bagaimanapun kita berada di dalam rumah, itu tidak menjanjikan persekitaran itu adalah selamat. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak boleh terdadak dengan pelbagai kemalangan dan risiko kecederaan semasa berada di dalam rumah. Ini adalah jenis-jenis bahaya yang sering berlaku di dalam rumah. Sebentar, Cikgu akan terang satu persatu. Bagaimana kita mengurus bahaya di dalam rumah? Harap-harap semua anak dapat mengambil perhatian dan boleh membantu ibu bapa di rumah bagaimana kita boleh mengelakkan bahaya di dalam rumah. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita berdoa sekali lagi bagi menutup ibadah kita pada pagi ini. Mari kita kunci tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kami bersyukur Tuhan karena pada pagi hari ini kami sudah bersama-sama mendengar cerita firman-Mu. Biarlah cerita firman-Mu ini Tuhan menjadi satu pedoman di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak yang percaya kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan, karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau sudah menjagai kami sepanjang hari-hari yang lepas. Terima kasih Tuhan, dan pada pagi hari ini Engkau berkati setiap anak-anak, Engkau berkati setiap ibu bapa yang sedang bekerja maupun yang ada di rumah, biar sentiasa dalam keadaan yang baik, dalam perlindungan Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhanlah Allah yang memimpin dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, puji Tuhan, amin. Shalom anak-anak, apa kabar? Salam semua. Sebentar tadi kita sudah dengar cerita firman Tuhan. Harapan Cikgu supaya anak-anak dapat jadi satu pedoman firman yang sudah kita dengar sebentar tadi. Terima kasih adik-adik atas komitmen yang diberikan. Jangan lupa jumpa lagi pada minggu hadapan di hari dan waktu yang sama. Tuhan memberkati.